Satu, dua, tiga. Kopdar Manggung sukses. Bang Tony silakan. Oke, dipersilakan Bang Tony. Terima kasih. Nah, sekarang kita tiba di acara inti ya. Ini acaranya sewante, kita nggak perlu kayak sungkan-sungkanan. Dan juga bukan berarti yang sedang di atas ini adalah gurunya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi saya juga yang di atas ini juga belajar dari teman-teman. Sharing lah. Jadi apa namanya? Saling imbal balik gitu. Jadi bukan berarti yang sedang di atas ini adalah para suhu, gak usum. Jadi kita di sini semua sama, cuman yang bedanya adalah kita sedikit lebih di atas biar kelihatan. Nah terus kita sharingnya apa? Jadi kita sharing tentang perkembangan teknologi di dunia keyboard arranger. Jadi kalau teman-teman kalau teman-teman dulu kan udah tahun 2025, jadi mungkin bagi yang merasa kurang dengan teknologi yang dari pabrikan, itu bisa kayak Mas Ferry, jadi bikin sistem yang benar-benar murni dari beliaunya, jadi itu pure, dia bikin mulai dari nol. Nah mungkin teman-teman kalau penasaran seperti apa Mas Ferry, ya bisa tanya. Mungkin terus kalau dari Yamaha, misalkan ini kan keyboard baru ini ya, mau tanya-tanya lebih dalam tentang keyboardnya bisa tanya. Terus kalau saya cuman sebagai MC, jadi jangan tanya ke saya gitu aja. Cair. Iya kan ini nanti sebagai MC kita dapat bayaran dari panitia ya. Baru bisa aja nih Bang Tony. Begitu, jadi kayak kalau yang aku pakai ini keyboardnya keyboard lama, terus karena saya kurang puas dengan teknologi yang mungkin di keyboard yang paling baru pun kurang puas. Terus di tahun ini ternyata tahun 2020 ke atas itu perkembangan teknologi untuk PC itu sudah sangat berubah. Jadi kalau ingat dulu ya waktu kopdar pertama di sini Temanggung, Mas Klower itu pakai eksternal, nggawa CPU sakmene, CPU-nya segini, layarnya 20 inci gitu kan. Nah itu masih pakai keyboard, pakai mouse gitu kan. Lah mungkin zaman dulu mungkin ribet banget kita harus pakai PC. Tapi sekarang juga ribet, saya bawa kotak Pak Tarno gitu kan. Nah, sekarang mungkin lebih dipersimpel, jadi untuk PC itu nggak harus gede. Jadi teman-teman kalau untuk di perangkatnya Mas Ferry nggak kelihatan ya, itu juga ada mini PC, cuman udah ditanam Mas ya, udah ditanam di dalam gitu. Kalau yang aku pakai ini, yang sedang menggantung di bawah ini, itu mini PC-nya. Jadi sebenarnya untuk teknologi eksternal itu udah lama ya, mulai tahun 2000 itu sudah teman-teman semua udah pada tahu main eksternalan. Cuman kalau zaman itu mungkin kita cari perangkat PC yang benar-benar mumpuni itu susah. Mungkin masih prosesor masih Atom atau apa gitu. Nah sekarang itu udah beda, 2025 kalau teman-teman pingin main eksternalan itu gak harus bawa perangkat yang ribet, tapi bisa pakai perangkat yang kekinian begitu. Nah kira-kira kita pengen tahu Mas Ferry itu kira-kira kalau pakai eksternalan seperti apa jadinya gitu loh. Ayo Mas, hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry dari Lamongan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikutan sharing di sini. Alat yang saya pakai yaitu keyboard controller yang di dalamnya sudah saya tanam mini PC juga, terus ada audio interface juga sudah di dalamnya. Nah terus keyboard controller kan kita tahu nggak punya sound preset. Spek PC-nya Mas, spek PC-nya. Spek PC-nya saya pakai Intel NUC, prosesor i7 generasi 10.
Harga baru 8 jutaan barebone, belum ada hard disk, belum ada RAM. Segitu. Kalau total, kalau sekarang sudah jadi kayak gini ya enak ngitungnya. Paling enggak sampai PA700 lah baru. Nah, kalau perjalanannya sampai jadi kayak gini, wah korbannya banyak. Ya langsung saja. Jadi saya di sini memakai eksternal modul menggunakan DAW untuk sistem synthesizer-nya. Nanti juga ini bisa dipakai untuk arranger. Cuman arrangernya di sini numpang di DAW, bukan aplikasi yang standalone, bukan. Kalau teman-teman yang pakai Giglat mungkin atau OMB kan standalone. Ini cuma plug-in untuk merubah pattern yang ada di AW supaya chord-nya bisa dirubah melalui progres tangan kita yang kiri nih. Saya contohkan, semisal ada pattern kayak gini. Ini sudah bisa pindah-pindah. Ini arranger, tapi nanti saja dibahas sebelumnya ya, yang synthesizer dulu. Untuk menggunakan VSTI, untuk synthesizer, otomatis kita kan harus menyerupai synthesizer itu sendiri kan, yang kita tahu bahwasanya synthesizer harusnya bisa mengcover banyak sound preset. Nah, di sini kendalanya. Kalau semisal satu voice saja kita butuh satu VST. Bagaimana kalau satu voice? Kan bisa boros di penggunaan CPU kan. Nah, di sini saya memilih sound yang berbasic general MIDI. Saya memakai Rolling Stone Canvas. Di situ banyak preset, ribuan bahkan. Itu merupakan kumpulan dari modulnya Roland tahun 90-an. Jadi enak, kita bisa satu VST, banyak voice gitu. Terus kalau nanti semisal butuh voice lain yang mungkin lebih realistik, bisa pakai VST yang lain kan gitu. Jadi yang saya pakai ini enggak sampai 10 VST. Jadi hemat di kinerja prosesornya. Terus untuk mengatur preset itu pastinya kan butuh VST host. Nah, di sini saya memakai Gig Performer. Gig Performer itu kayak DAW tapi lebih dikhususkan untuk untuk live perform. Di sini kita bisa mengatur bank change, program change, segala macam. Terus untuk ini meremote VST itu sendiri dengan menggunakan layout bikinan kita sendiri. Suaranya ya kayak gini. Yang di arranger, yang numpang di DAW tadi itu juga butuh modul sound juga kan. Ya, yang itu yang kita prioritaskan. Jadi di situ yang VST-nya kita pakai yang istilahnya yang lebih pro lah. Untuk drum saya pakai Superior Drummer. Jadi di sini saya pakai DAW Ableton buat tumpangan arrangernya. Kita tahu di Ableton kan ada ada session view. Di situ kita bisa mengcombine pattern-pattern, juga bisa menginsert scene. Scene ini bukan maksudnya synthesizer ya, maksudnya skenario, adegan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang warna hijau, ini ibaratnya variasi 1, 2, 3, yang biru ini intro. Nah, kemudian dari adegan-adegan ini, scene ini kita trigger pakai pad yang ada di controller. Pad yang ada di controller ini kan kebetulan ada 16. Jadi saya bagi 4 variasi.
4 fill in, 4 intro, 1 break, 1 count in, 2 ending. Ini bisa untuk men-triggernya kita mapping bisa ini. Jadi MIDI. Nah, ini kan data MIDI-nya ini. Seperti itu. Kemudian gimana kalau untuk pindah style? Untuk pindah style ini sebenarnya nyimpen style yang sudah siap dimainkan itu ada 64 style. Nah, ini kan masalahnya gini. Di MIDI controller kan cuma ada 16 style. Satu stylenya butuh 16 pad kan. Gimana pad ini bisa men-trigger style berikutnya? Itu butuh preset. Sebenarnya cuma akal-akalan. Ini keluarnya note C1 misal. Sini kan. Lah, terus nanti di style berikutnya C1 tadi kita transpose 16. Jadinya E2 kayak gitu. Jadi kita sudah punya 2 style. Nah, kita tahu banyaknya keyring kan ada 128. Itu dibagi 16 berarti satu channel kita punya 8 style. Terus untuk style-style berikutnya, channelnya yang kita rubah. Saya menggunakan ini, masih di Gigi Performer juga ya. Saya gunakan ini. Nah ini triggeran dari pad tadi, terus dikonversi di sini. Channelnya dirubah-rubah. Saya cuma menggunakan 8 channel, ibaratnya itu bank. Jadi punya 8 bank, 8 part style. Jadi kita sudah punya 64 style. Seperti itu. Terus mengenai perpindahan chord, itu sebetulnya DAW secara umum kan enggak bisa untuk pindah chord kayak arranger gitu. Itu butuh script yang sekarang sudah disempurnakan jadi VSTI, tapi bukan VSTI yang instrumen itu. VSTI semacam MIDI effect. Ini ada track global, ini fungsinya untuk men-scan chord yang kita trigger di tangan kiri ini. Kemudian dari situ perintahnya diteruskan ke pattern-pattern ini. Track yang isi pattern ini, track bass ini ada skripnya juga. Ini menerima informasi dari track global tadi, kemudian pattern yang tadinya kita buat semacam ini C, buatnya di C kan. Nah ini ditranspose ke chord yang ada di tangan kiri saya. Jadi seperti itu. Buatnya ya sama kayak kita bikin style keyboard ya, cuma 1 chord gitu. Sebenarnya kalau untuk semi style itu lebih mudah, nggak butuh kayak gini ya. Kan kita tahu kalau soal menangani sequencer kan DAW kan sudah nggak bisa dilakukan lagi. Nah ini yang anak-anak ini pingin penasaran, kira-kira lek digemain yuk po gitu loh, digemain. Nah coba Mas Ferry mainkan itu. Soalnya kalau ngomong masalah teknologinya, iki arek cuman melongo tok, iku mang apa ya? Kok gambarnya kayak pinjol gitu apa? Grafiknya pinjol. Nah gitu. Jadi mereka itu ingin tahu dengan misalkan membangun teknologi seperti ini, dengan routing seperti ini, kira-kira itu bisa nggak dipakai untuk di stage, di lapangan, di tanggapan kayak gitu. Kira-kira bunyinya seperti apa di tanggapan? Nah, ayo Mas Ferry. Jadi demonya kita, karena ini kan kita pakai manual saja. Ya manual ya, lagu ini gampang aja, ya kan. Mas Clover nyanyi, oke setuju.
itu tidak harus menggunakan keyboard buatan pabrik, tapi sudah bisa buat tanggapan, gitu. Nah mungkin teman-teman kira-kira ada nggak ya penasaran dengan Yokpo Mas Ferry memang bisa punya ide seperti itu kira-kira karena apa?